Hai Ramifers, Yaman Ramifa bersama kalian. Ya, hari ini gue mau sharing santai aja. Buat kalian yang mungkin gak suka ngobrol, boleh skip aja video ini. Tapi di sini gue pengen ngobrol aja bareng kalian, pengen sharing juga. Ya, sesuai dengan judul, hari ini gue mau sharing perasaan gue. Asik, perasaan apaan tuh? Ya, pengalaman lah lebih tepatnya, pengalaman atau experience gue ketika menggunakan salah satu TTS ya, text to speech dari merek yang sangat legend ya yaitu Samsung ya. Hari ini gue pengen ngasih tahu pengalaman lah, gimana menggunakan aplikasi text to speech atau TTS dari Samsung ya. Ya pastinya kalian udah tahu ya, khususnya buat Samsung user pasti udah pada tahu lah TTS bawaannya Samsung kayak gimana ya. Ya, jadi awalnya tuh dulu gue pakai Samsung mengenal Samsung TTS itu pas gue pakai Android berapa ya, mulai Android 7 udah ada belum sih ya? Kayaknya belum ada ya. Android 8 kayaknya, lupa gue pakai Android berapa gue mengenal Samsung TTS itu. Tapi dulu pertama kali gue kenal Samsung TTS itu jujur aja gue awalnya kayak langsung ilfeel gitu, kayak suaranya gue kayak gini ya, ngomong apa juga gue nggak jelas gitu. Tapi alhamdulillah semakin berkembangnya Android, terutama di mulai Android 10, Android 11, Android 12, bahkan yang terbaru sekarang Android 13, Samsung TTS ternyata memiliki perubahan lah gitu. Yang dulunya ya entah ya, ini gue baru tahu sekarang atau gimana, tapi alhamdulillah sekarang Samsung TTS ada bahasa Indonesianya. Biasanya kan Samsung TTS itu bahasanya Inggris ya. Layar utama WhatsApp, bahasanya kan di Inggris kan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah Samsung TTS sudah ada bahasa Indonesianya. Ya suaranya kayak gini lah, seperti yang kalian dengar barusan nih. halaman cerdas, halaman tanggal 2, Google Folder, Play Store, Galaxy Store, telepon, kamera, galeri, jam, kontak. Ya, ini dia suaranya, voice terbaru bahasa Indonesia ya. Dan alhamdulillah sekarang juga Samsung TTS makin berkembangnya sistem Android itu suaranya makin jernih ya. Soalnya dulu pertama kali gue kenal Samsung TTS itu suaranya kayak apa sih? Lo tau bahasa mendem nggak? Kayak gitu loh, suaranya kayak mampet gitu, suaranya kayak nggak jelas gitu. Tapi lama kelamaan mungkin semakin berkembangnya sistem Android juga kali ya, suaranya jadi kayak lebih jernih, lebih bersih gitu. Terutama yang bahasa Inggrisnya lebih bersih, lebih jelas lah gitu. Pengaturan, kalender, kalkulator. Nah ini bahasa Indonesia nih suaranya kayak gini kurang lebih. Ke musik, kalkulator, cari, kalender, pengaturan, kontak, jam. Jadi kayak gitu. Yang Inggrisnya kayak gini nih kalau kalian pengen tahu. Layar utama,
Menu. Setelan tes tutus. Teks keucapan. Mesin yang diutamakan. Bahasa. Gunakan Bentar. bahasa. Eh, Teks keucapan. Bahasa. Gunakan. Bahasa. Indonesia. Inggris Amerika. Inggris Amerika Serikat. Text Yucatan. Bahasa Inggris Amerika Serikat. Tuh kan, terutama yang bahasa Inggris nih. Kalau yang bahasa Indonesia emang suaranya belum jernih banget ya. Cuman kalau kalian milih bahasa yang Inggris suaranya jernih banget. Pengaturan. Mesin yang ditinikan. Mesin text Yucatan Samsung. Cuman yang bahasa Inggrisnya emang nggak tahu ini kelewat fase atau gimana. Kalau baca tulisan Indonesia jadi kayak aneh gitu. Pengaturan. Bahasa Inggris Amerika Serikat. Wih deh. Ya jadi kayak gitu ya. Suaranya untuk Bahasa Indonesia. bahasa Inggris kita balikin ke Indonesia lagi ya. Teks keucapan. Ya. Layar utama. Jam. Ya jadi buat kalian yang pengen gunain Samsung TTS, kalau mungkin belum ada ya, kalian bisa download di Galaxy Store. Kayaknya ada deh itu. Atau bawaan nggak tahu deh. Gue juga kurang tahu sih. Soalnya gue juga bukan pengguna utama Samsung TTS ya. Gue gunain Samsung TTS kalau emang keadaan emergency aja sih. Kalau enggak ya gue pakai ini apa namanya, kalau enggak pakai Samsung TTS ya gue pakai Google TTS tuh ya kan gitu. Samsung folder. Play Store. Galaxy Store. Telepon. Kamera. Nah tapi yang gue heran di sini settingnya sih. Layar utama tanggal 2 dari tahun 4. Jam. Biasanya kan kalau yang TTS lain kan ada settingannya tuh kan, kayak ada ngatur volume segala macam, tapi ketika gue masuk ke Samsung TTS ini settingannya kok kayak aneh ya nih. Tidak ada batal. Teks keucapan. Mesin yang pengaturan Ya tuh. Pengaturan tes Samsung. Navigasi ke atas. Di sini di tampilan beranda malah tampilnya lah kayak langsung bahasa gitu, aneh sih. Pengaturan tes Samsung. Install data suara. Versi judul. Tanggal 3 bulan Maret tahun 3.31. Versi terbaru dinonaktifkan. Ini versi barunya ya. Versi Tanggal 3 bulan Maret tahun 3. Versi judul. Tanggal 3 bulan Maret. nih. Karakter. Gua eja ya. 3.3.0 3.3 1 huruf besar V. Ini tuh versinya kayak gitu. Jadi ini versi terbarunya, versi 3,3 ya. Bahasa dan suara judul. Tuh, di sini malah langsung bahasa-bahasanya yang muncul. Dipilih Indonesia. Tidak dipilih Inggris rai suara di. Tidak dipilih Italy suara default. Tidak dipilih Jerman suara default 1. Tidak dipilih Rusia suara default 1. Jadi settingannya tuh kayak nggak jelas gini loh satu settingannya. Install data suara. Pengaturan tes Samsung. Jadi settingannya kayak nggak ada settingan yang aneh gitu loh, kayak TTS lainnya. Kan kalau TTS lainnya kan ada settingannya buat emoji segala macem, volume, nada suara, kecepatan suara, kan di sini nggak ada gitu loh, aneh. Jadi ketika kita masuk ke beranda settingannya langsung tampil bahasanya, ada Inggris, Jerman segala macem ya. Jadi itu sih yang bikin gue agak kecewa dari Samsung TTS tuh itu. Pengaturan tes Samsung. Install data suara. Teks keucapan. Pengaturan. Jadi itu aja sih untuk Samsung TTS ya. Tapi harus gue akuin emang dari segi suara emang lebih jernih daripada yang dulu gitu. Apalagi yang bahasa Inggrisnya tuh lebih jernih.
Terus untuk bacain emoji kayaknya bacain deh ntar. Layar utama. Google penelusuran. Cuaca ketuk 2. Bentar. Google penelusuran. Telusuri. Menampilkan Indonesia QWERTY. Hapus. Nah ini kalau ngetik juga alhamdulillah bahasanya biasa sih. A B X E dihapus. E tombol emoji. L E Q H A K L X koma E V D. Terus kalau ngetik kayak gitu ya, baca hurufnya mah agak aneh. Terus dari segi emoji, Tombol emoji terbaru. Wajah marah. Wajah dengan mata tertutup rapat dan mengerutkan dahi. alhamdulillah sih dari segi emoji bisa kebaca ya. Alhamdulillah. Update Ya. layar utama. Jam. Sebenarnya sih dari segi navigasi dari mulai ngetik, ngebacain emoji segala macam dia normal-normal aja, cuman emang ada beberapa huruf yang bacanya emang aneh ya, seperti yang kalian dengar tadi lah gitu ya. Jadi kesimpulannya Samsung Data S ini bukan Data S yang recommended ya, tapi lebih tepatnya Samsung Data S ini lebih cocok, lebih pantas kalau digunain sebagai Data S emergency atau Data S darurat ya. Karena ya masih banyak sih yang perlu diperbaiki dari Samsung Data S ini, terutama dari mulai settingannya gitu. Settingannya kayak monoton, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Pas dibuka settingan langsung malah tampilan bahasa gitu. Kalau boleh ngebandingin sih, si Samsung Data S ini lebih antara Samsung Data S sama Google Data S itu menurut gue masih mending Google Data S sih. Google Data S meskipun suaranya kadang-kadang monoton kayak gitu, tapi settingannya ada lah yang perlu disetting, ada lah gitu. 1-2 mah ada gitu lah minimal. Tapi kalau Samsung Data S ini nggak tahu, kayak dari mulai suara sampai settingan monoton semua gitu loh. Dari settingannya pun nggak ada yang perlu disetting, paling cuma bahasa doang gitu. Kalau boleh bandingin sih itu lebih mending Google Data S lah kalau menurut gue gitu. Terus apa lagi ya, ya mungkin itu aja lah untuk sharing hari ini, untuk ngobrol kali ini ya. Untuk curhat hari ini ya mungkin kesannya kayak nggak penting ya. Ya gue juga udah bilang buat kalian yang nggak suka ngobrol boleh skip aja, nggak apa-apa. Gue cuma pengen curhat aja di sini sih. Ya menurut kalian pengguna Samsung Data S nih gimana nih kira-kira? Kalau menurut gue sih itu sih gitu, serba monoton semuanya gitu. Jadi Samsung Data S ini lebih cocok digunain untuk emergency Data S aja atau Data S darurat ya, daripada Data S utama. Ya terserah sih, kalau memang pengen dijadiin Data S utama juga nggak masalah. Ini juga udah ada bahasa Indonesianya kok gitu. Ya mungkin itu aja untuk sharing hari ini, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang mau dikomentarin ya silakan coret-coret aja di bawah lah gitu. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. See you next time and Yaman Remifa out. Have a nice day and thank you for watching.